Siap. Oke, selamat malam. Apa kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik Bang. Bang Niki bagaimana? Wah, sehat. Sehat. Gimana kabar Makassar? Ya, hampir sama ya. Jakarta juga begitu kan, hampir sama. Hampir sama ya. Jakarta semakin parah kelihatannya. Ya, di sini juga Bang. Gitu ya. Ya. Oke. Bang Anca dan teman-teman, selamat malam semuanya. Kita berkumpul lagi. Kenapa namanya Api Unggun katanya? Ya, Api Unggun tuh tempat berkumpul. Jadi kalau malam-malam, biasanya kan zaman dulu katanya orang-orang tuh berkumpul di Api Unggun dan seorang kepala suku akan bercerita. Hari ini kepala sukunya adalah Bang Anca. Dan Bang Anca akan bercerita ke kita. Kalau lihat dari topiknya ya pasti mengenai lari. Tapi sebelum kita masuk ke mengenai lari, Bang Anca, ada satu hal dulu. Kita bicara mengenai hayat hidup orang banyak dulu nih, Bang. Hayat hidup orang banyak, masalah kuliner, makanan. Kuliner. Makassar itu terkenal dengan makanan. Before you die, sebelum kita mati, ya, kasih kita tiga jenis makanan yang Bang Anca tuh rekomen untuk kita kalau berkunjung ke Makassar. 3 makanan yang paling enak menurut Bang Anca before we die. Yang pertama mungkin coto Makassar gitu kan. Oke. Coto Makassar gitu biasa ya. Kedua itu namanya palu basah. Palu basah. Ya. Kalau coto Makassar saya biasa nambah palu basah. Oke. Yang ketiga adalah? Yang satu lagi yang manis-manis aja ya, pisang hijau. Oke. Jadi 3 itu ya, rekomendasinya ya. Iya. Oke, jadi coto Makassar, palu basah dan pisang hijau. Siap. Oke. Benar. Siap. Oke, kita dari makanan sekarang kita langsung ke topiknya saja. Teman-teman ya sebagian besar teman-teman pengen dengar cerita mengenai lari kelihatannya malam hari ini. Beberapa seri sebelumnya Bang Anca dan teman-teman saya banyak dapat narasumber atau tamu yang bicara mengenai investasi dan saham, termasuk Jumat kemarin. Tapi hari ini kita nggak ngomongin soal saham, investasi, kita ngomong yang lebih serius lagi, yaitu soal lari. Ya. Bang Anca pertama kali ikut lari itu, kalau ikut race, menurut penerawangan yang saya lihat itu di tahun 2013. Pertama kali mulai ikut race. Iya, 2013. Iya. Hati-hati Bang, saya bisa menerawang seperti itu. Sebelum 2013, Bang Anca, boleh cerita kira-kira sebenarnya sejarah larinya sebelum 2013 itu seperti apa, Bang? Sebelum 2013 itu olahraga juga, Bang. Cuman nggak fokus ke lari. Nggak, apa ya, di 2013 itu lebih aktif di lari. Lebih mengenal lari lebih dekat gitu. Udah gitu, ikut komunitas dan lain gitu. 2013 itu baru lulus kuliah? 2013, iya, udah lulus. Baru lulus atau sudah lulus lama? Sudah lulus. Sudah lulus 3 tahun, iya. Sudah lulus 3 tahun. Berarti sebelum-sebelumnya lari juga, waktu zaman sekolah, kuliah, dan lain-lain sebelum 2013? Campur-campur, Bang. Campur-campur. Selain lari apa sih, Bang? Olahraganya, Bang? Dulu itu? Biasa main bola, main basket, Bang. Karebosi? Iya. Kalau Karebosi terkenal tempat main bola kan, Bang. Oh, tempat main bola. Bisa buat lari juga di sana, toh? Sekarang bisa, lebih enak. Oke. Udah dibuatin tracknya. Oh, dibuatin tracknya untuk lari? Iya, betul. Oke, terus Bang Anca mulai ikut race itu 2013? Iya, 2013. Ada lari yang berapa? Langsung maraton enggak kan, Bang? Ya, pertama ikut yang 10. 10 kilo? Ikut yang 10, iya. Di Makassar? 10, di Makassar. Oke. Tempo Kemudian hari ada Bosowa juga? Iya.
Baru naik kelas ke Boso itu, naik kelas ke half marathon 21. 21. Iya. Itu di tahun pertama mulai lari 2013 sudah langsung 21K. 2013-nya kan di akhir, Bang. Saya mulai aktif lari di akhir 2013 itu. Jadi dapatnya 2014 awal itu yang Bosowa. Bosowa 2014 Iya, awal. Bosowa maraton. Sudah half marathon kan ya, Bosowa Iya, ya. half maraton, iya. Oke. Tahun Kemudian itu masih half maraton. half marathon. Iya. Sekarang sudah ada full maratonnya di Bosowa. Iya, sempat ada. Sempat ada sebelum ada COVID ini ya, sebelum ada pandemi. Seperti itu. Kemudian Bang, setelah dari half itu 2013, 2014 awal, terus maraton? Maratonnya di sekitaran Agustus Septembernya 2014 itu di MBM di Bali. Bali. Iya, iya. Jadi 2013 luar biasa nih Bang. 2013 mulai 10, kemudian 21, dan waktu 2014 Agustus ya biasanya ya Bali Marathon ya. Itu sudah langsung ambil Bali Marathon. Iya, udah virgin Mas. Dan Virgin Marathon dan Virginnya langsung sub 4. Kok tahu? Kebangetan nih. Virgin Marathon dan sub 4. Betul Bang? Kemarin, boleh cerita Bang, kok bisa sampai sub 4 begitu loh? Cepat sekali langsung sub 4. Ya latihan Bang. Oh, latihan, iya. Oke. Ada target pribadi. Oke, target pribadi. Iya, targetnya sih yang penting finish aja Bang, cuman dinikmatin. Oh, gitu. Bisa Cuman dibawa sub 4 gitu bisa dinikmati Bang? Lari sub 4 begitu? dinikmati prosesnya maksudnya. Dinikmati proses latihannya. Oh, dinikmati capeknya juga? Iya, dinikmati capeknya. Oke, di 2014 selain Bali Marathon ada maraton lain lagi? Kalau nggak salah, kalau nggak di akhir tahun, di awal tahun itu Bang, di SCKLM Kuala Lumpur. Oh, berarti selain Bali maratonnya tahun itu juga di Kuala Lumpur. Tapi saya kurang ingat di akhir tahun apa di awal tahun. Gitu, Kuala Lumpur. Sub 4 lagi di sana. Aduh. Lupa. Enggak kayaknya. Karena habis kecelakaan kalau nggak salah. Kalau seingat saya habis kecelakaan. Maksudnya habis kecelakaan? Saya seminggu sebelum race itu kecelakaan motor. Jadi Kecelakaan tapi masih iya. Jadi ada luka di pundak kaki. Itu jadi kalau pakai sepatu itu kegesek-gesek kalau lari, jadi dipaksa aja pas di SCKLM itu. Tetap pakai sepatu? Pakai sepatu. 2 tahun awal masih pakai sepatu. Kita belum bicara nyekernya ya. Saya belum mau nyinggung nyeker. Kalau udah nyinggung nyeker nanti pada penonton pada nggak mau dengar lagi. Kita belum nyinggung nyeker. Tapi waktu itu masih pakai sepatu waktu di Kuala Lumpur ya. Masih. 2015 masih. Kemudian terus berlanjut lari, dan lari juga sempat di Australia pernah ya Pak ya? Sydney. Iya, 2016. 2016. Itu udah dari 2016. 2016 itu. Iya. Kok bisa lari sampai ke Sydney situ, Bang? Janjian sama teman-teman. Teman-teman di Makassar. Iya. Teman-teman di Makassar. Teman-teman terus ya pada oke gitu kan. Udah jalan sekalian sama keluarga jalan-jalan. Oke. Iya. Oh, jadi sekalian sama keluarga. Ya, masing-masing keluarga, teman-teman pelari itu, iya. Oh. Jadi ngajak keluarga cuman formalitas lah ya. Sebenarnya maunya lari. jangan cerita itunya deh, Bang. Nggak apa-apa. Sesama pelari itu udah biasa kok kita. Oke. Jadi Sydney itu dan saya melihat bahwa di Sydney itu Bang Anca memakai baju adat Bugis waktu lari.
Betul Bang? Iya betul. Oke, Bang cerita sedikit Bang Anca. Waktu itu rombongan berapa orang yang lari di sana, Sydney? Yang lari kalau nggak salah sekitar 6-7 orang, Bang. Tapi nggak semua full maraton. Oh, Ya, dia nggak full maraton semua di sana? Iya, nggak full maraton semua. Dan Bang Anca yang full maraton? Saya full maraton. Dan kenapa bisa kepikir pakai baju adat Bugis begitu Bang? Ya, kalau saya mikirnya udah jauh-jauh kan ke luar negeri. Bikin apa gitu yang spesial kelihatan sama orang. Kalau bisa memperkenalkan orang Indonesia ada juga di sana. Oke. Gitu aja. Iya. Jadi terus berlari dengan saya nggak pernah lari dengan baju adat atau baju lengkap seperti itu. Nggak ada cerita Bang mengenai lari dengan baju adat seperti itu? Waktu latihan di Makassar sempat latihan dengan baju adat? Enggak latihan pakai baju adat. Iya. Oke. Jadi pas dong. hari Malah dikejar sama orang kalau di Makassar. Ada apa ini pakai baju adat? Iya. Oke. Berarti langsung waktu di Sydney itu langsung pakai baju adat. Ceritanya gimana Bang? Maksudnya kesulitannya atau? Kalau kesulitannya ya bajunya ribet kan. banyak ininya. Tapi bagusnya itu karena waktu di Sydney itu dingin sekali. Ada berapa derajat Celcius gitu. Jadi cukup baju adatnya menghangatkan. Cuman ribet karena kan pakai sarung itu kan ya itunya yang bikin ribet. Terus ada target juga kan, maksudnya bisa finish berapa lebih cepat lagi. Waktu itu berapa jam Bang? Masih ingat? Waktu itu dapat kalau nggak salah 4:20 kayaknya. 4 jam 20, 4 kecil lah tetap ya, di bawah 4,5 jam. Dengan gitu. pakaian adat, dengan sarung, dengan ribet seperti itu, dan akhirnya masih bisa 4:20. Itu orang-orang Australia nggak pusing, nggak bengong lihat Bang Anca lari dengan... Nggak pusing, malah dipuji-puji, Kang. Dipuji-puji. Ditanya dari mana gitu? Iya, ditanya dari mana, terus dibilangin nice kostum gitu. Oke. Ya, nice kostum ya. Oke. Jadi tambah semangat juga larinya. Tambah semangat juga. Iya. Waktu itu sudah mulai nyeker belum, Bang? Sudah, Bang. Sudah mulai. Sudah. Itu pertama kali nyeker? Enggak. Nyekernya 2015 pertengahan mulainya. Mulainya pertengahan 2015. Sedangkan di sana 2016 ya. Iya, jadi udah pernah nyeker half juga sebelumnya. Half di Indonesia? Kalau nggak salah di Bali deh. Di Bali? Iya. Oke. Jadi nyeker pertama, Bang Anca nyeker pertama itu di Bali? Iya. Sebelum ke Sydney. Iya. Oke. Sudah mulai nyeker ya? Iya. Oke. Kalau saya belum mau cerita nyeker lagi nih Bang. Saya mau membahas lagi. Kemudian kan perjalanan 2016 Bang Anca kemudian dari mulai maraton, kemudian mulai masuk ke ultra maraton. Lebih dari 42. Tapi ultra charity Bang. Ultra charity. Tetap ultra tapi, iya kan? Tetap ultra. Yeah. Sejauh ini sejak tahun berapa Bang Anca? Kalau tadi 2014 mulai maraton, ultranya sendiri mulai tahun 2016 itu. 2016 Nusantara. Iya. Tapi waktu itu masih saya awalnya nyoba di half course dulu. Nusantara yang 2016 itu rutenya mana ya, lupa.
Rute Bandung Cirebon. Bukan, setelah Cirebon. Oh, Cirebon Purwokerto. Purwokerto, ya. Oh, Cirebon Purwokerto. Ya. Oh, waktu itu 2016 ambil half-nya. Ambil half-nya, jadi kita start di titik tengahnya ke finish. Oke, 2016. Kemudian setiap tahun berikutnya tidak pernah absen. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, Bang. Dan selalu full setelah itu. Ya. Termasuk kalau Run to Care juga ikut. Run to Care juga ikut. Jadi setahun 2 kali untuk charity run yang ultra lah ya. Seperti itu. Run to Care dari awal. Run to Care dari 2017-nya, tahun berikutnya. Karena baru 2016-nya itu baru tahu kalau ada Run to Care juga. Jadi di yang 2016 cuma Nusantaran, 2017 Run to Care pertama yang dari Cibubur ke Lembang. Bukan, dari Jogja ke Semarang. Jogja ke Semarang. Iya. Oke. Itu tahun 2016, 2017 pasti sudah ceritanya nyeker dan lain-lain seperti itu. Ya, sudah pasti nyeker lah. Kelihatannya sih seperti itu. Ceritanya hanya ada nyekernya toh. Oke. Bang Anca, saya kalau melihat dari postingan Bang Anca dan lain-lain ya di IG, ya, kelihatannya lari itu nggak sekedar hanya lari nih. Kalau lihat dari tulisan-tulisan, caption dan lain-lain, sebenarnya buat Bang Anca sendiri, lari itu apa sih, Bang? Awalnya sih lari ya apa ya, Bang? Awalnya buat diri sendiri aja. Awal 1-2 tahun pertama itu, cuman lama-lama gimana ya kalau larinya bisa bermanfaat sama orang lain. Enggak sekedar lari buat saya aja. Ya. Mungkin begitu. Makanya mulai lari yang charity itu. Ya. Yang lari untuk cari donasi. Ngelihat senior-senior yang sebelumnya kan. Kalau orang ini lebih hebat karena bisa lari bukan karena untuk dirinya sendiri, ya. Bisa untuk buat orang lain manfaatnya. Oke. Iya. Oke. Kemudian kan kalau kita bicara kalau maraton dan lain-lain sebenarnya itu bisa ngejar waktu dan lain-lain, tapi kan kalau ultra ataupun charity seperti itu praktis kan mungkin tidak dalam konteks terlalu ngejar prestasi gitu ya, Bang ya. Iya. Saya yang penting di bawah COT aja. Yang penting finish. Yang penting finish. Intinya saya menyerahkan tanggung jawab saya ke finish saja, itu yang dari donasi orang, mengantarkan donasinya ke finish. Itu aja, Bang. Nggak ada mau cepat mau lambat. Yang penting di bawah COT aja. Oke. Ya. Yang penting di bawah COT seperti itu. Iya. Oke, Bang. Saya juga sedikit banyak seperti Bang Anca juga kadang-kadang lari juga jauh seperti itu. Bang, biasanya orang selalu bertanya ke kita, Bang. Saya mau nanya ke Bang Anca. Bang Anca, lari sekian belas jam, sekian puluh jam itu sebenarnya yang ada di kepala itu apa sih, Bang? Sekian puluh jam di jalanan seperti itu. Apa ya? Saya kalau ikut charity pasti. Saya biasa ditanya, sekarang saya nanya orang. Saya awalnya yang penting niatnya aja, Bang. Niatnya buat membantu, itu aja dulu. Kalau di jalannya itu mau gimana pasti capek, pasti sakit, apalagi udah kilometer 100-an ke atas, udah ngumpul semua penyakitnya. Tapi kembali ke niatnya lagi di awal. Saya kan niatnya niatnya baik, pasti diberikan ini juga jalan yang baik. Itu aja sih, Bang, kalau saya. Jadi apa sih yang dipikirin, Bang, selama di jalan itu? Kalau saya ya banyak, cuman saya mikirnya kalau yang penting bergerak maju aja, Bang. Kalau nggak bergerak maju nggak sampai-sampai. Oke. Iya. Jadi yang penting jalanin terus saja, lari, jalan,
Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Dan selama ini belum pernah DNF kan Bang? Selalu Alhamdulillah finish. belum pernah ya. Alhamdulillah selalu finish. Selalu finish di bawah waktu ya. Di bawah waktunya. Oke. Ya. Di bawah COT seperti itu ya. Siap. Bang, saya mau kembali Bang ke tadi. Full maraton di mana Bang Anca itu waktunya tuh bisa sub 4 atau rata-rata di 4 jam ataupun sub 4 seperti itu. Bang, boleh tahu nggak program latihannya Bang Anca ada ikut komunitas atau ada pelatih atau latihan sendiri seperti apa Bang? Kalau di Makassar punya teman-teman ini sekitar rumah itu Bang, biasanya ngumpul lari pagi gitu kan. Biasanya ngumpul di Indomaret gitu kan. Start dari situ. Nah, dari situ biasanya saling bertukar pikiran mau bagaimana. Jadi saling membantu Bang, mau sub 4 pokoknya begitu. Di metode latihannya ya. Ada menunya, ada menu program latihannya. Ada program. Gitu. Ya. Itu dapat dari mana Bang? Ada seniornya atau dapat dari googling atau dari mana? Ada seniornya sih. Ada seniornya juga sih. Iya. Wow. Jadi dia yang memberikan program untuk latihan. Persiapan waktu Bang Anca untuk program latihan first marathon yang pertama yang di bawah 4 jam itu Bang. Itu kira-kira persiapannya seperti apa Bang? Saya seumur-umur mimpi-mimpi Bang bisa sub 4. Ya, kalau waktunya mungkin sekitar 3 bulan Bang, minimalnya. Oke. Jadi nggak bisa langsung masuk ke program mau latihan speednya. Harus ya dapat dasarnya dulu, itu endurance-nya. Latihannya setiap hari? Enggak. Tidak setiap hari. Mungkin 5 kali, kalau buat larinya saja 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Kalau seharinya itu mungkin cross training gitu Bang. Satu hari aja, off-nya 1 hari. Kombinasi sama cross training juga. Jadi ada Sabtu di minggu antara long run. ya, biasanya begitu. Sabtu minggu di Sabtu waktu minggu Sabtu long minggu. run. Iya. Long run-nya berapa lama Bang biasanya? Berapa kilo Bang? Long run-nya tergantung programnya. Kalau dari awal itu biasanya masih pendek-pendek. Kalau udah masuk ke pertengahan udah mulai panjang. Terus nanti turun lagi. Pas udah mau nyampe ke race day-nya udah nurun lagi long run-nya. Jadi nggak long run terus begitu ya. Enggak ya. Maksimal Ya, long run jauhnya bervariasi. Kalau peak-nya sampai mungkin saya di 35 deh. Biasanya. Ya. Oh, peak-nya sampai 35. Itu Iya, kira-kira saya 35. sebulan sebelum hari H. Iya, bisa jadi begitu Bang. Sekitar begitu. Kira-kira seperti itu ya. Sebulan atau paling lambat 2 minggu kalau saya. 2 minggu. 2 minggu sebelum. Ya, udah. Ya. Oke, itu peak-nya di 35 kilo itu ya. Ya. Nggak apa-apa Bang, bagi-bagi rahasia ke kita biar kita bisa tempat juga. Gitu. Oke. Kalau kita bicara nyeker ya, teman-teman, Bang Anca, kita bicara nyeker barefoot ataupun tanpa alas kaki. Sebenarnya orang yang berlari tanpa alas kaki nyeker seperti itu, kalau di Indonesia mungkin the one and the only itu kayaknya Bang Anca. Kira-kira seperti itu. Tapi di luar negeri sebenarnya, tapi yang tampil, yang ada di panggung biasanya hanya Bang Anca seperti itu. Di luar negeri sebenarnya lari dengan barefoot seperti itu ternyata juga banyak. Saya setelah cek ternyata banyak gitu ya Bang Anca ya. Orang yang berlari tanpa alas kaki atau nyeker seperti itu. Bahkan katanya di Kenya, di Meksiko ada satu suku yang dari dulu namanya apa? Tahura, bukan Tahura. Ada satu suku di Meksiko yang mereka juga biasa lari dengan barefoot seperti itu. Dan ya ternyata banyak juga pelari-pelari barefoot yang nyeker seperti itu, lari puluhan maraton, ratusan maraton. Jadi saya mau mengatakan bahwa ternyata lari nyeker itu
masih menjadi pro dan kontra. Apakah itu sehat ataukah sebaliknya itu sebenarnya beresiko? Seperti itu. Katanya sih seperti itu, Bang Anca. Tapi ternyata terbukti ada orang yang bisa lari puluhan maraton selama bertahun-tahun tetap dengan nyeker. Oke, Bang Anca, kita kembali ke Bang Anca mengenai nyeker. Ini kita sudah setengah jam, jadi saya mau mulai masuk ke nyekernya, Bang. Bang Anca, kenapa mulai nyeker? Coba-coba. Awalnya coba-coba. Coba-cobanya kok aneh gitu loh. Oke, gimana Bang? Silakan. Ya awalnya coba-coba Bang. Jadi kalau mau dihitung dari awal saya lari, cuma punya 3 sepatu lari. Punya? 3 sepatu lari. 3 sepatu lari, oke. Ya. Terus? Ya setelah itu udah nyeker, jadi awalnya cuma coba-coba aja, cuman keenakan saya Bang. Keenakan, Bang Anca, keenakan dan keterusan. Boleh minta maaf nggak? Ya. Karena 3 sepatu lari itu sudah rusak, jadi Bang Anca mulai dengan nyeker. Belum rusak. Oh, belum rusak. Belum rusak. Belum rusak, cuman kalau dipakai buat latihan kan biasanya ada umur kilometernya kan udah habis. Iya. Ya. Oke. Jadi Rata-rata udah enak untuk dibuat lari. Lebih dari 500 km sudah. Udah, ya. Ya, kira-kira solnya sudah tipis lah, gitu ya. Ya, udah. Sudah habis. Masih tebal, cuman udah nggak enak. Udah nggak empuk. Udah, oke. Sudah nggak enak, dan Bang Anca mulai dengan coba-coba lari tanpa sepatu. Ya. Oke, terus Bang cerita dulu Bang. Belum masuk ke race nih, kita bicara sehari-harinya dulu. Lari tanpa sepatu. Jadi awalnya ya ikut-ikut komunitas itu kan, awalnya saya ikut sama Indorunners Makassar. Yeah. Makassar. Jadi saya awal cobanya itu di naik runnya. Saya nyoba awal itu 5 km dulu. Nggak langsung panjang-panjang. Yeah. Jadi mulainya juga jalan-jalan dulu, nggak langsung lari. Itu terus, tahun 2015 Bang? Sekitar 2015 Maret April gitu. Ya. 2015 itu mulai dengan nyeker itu. Bang, ada berapa orang sih yang berlari dengan nyeker itu pada saat itu? Hanya Bang Anca? Awalnya saya aja kayaknya. Tapi beberapa tahun berikutnya banyak lihat ada yang nyeker juga. Ada yang mungkin saya belum baru ketemu mungkin. atau mereka sepatunya mulai habis juga soalnya. Oke. Kemudian mulai dengan Indorunners di Makassar, night run biasanya ya, lari malam seperti itu. Nanti ada pertanyaan dari Kak Vita mengenai kekuatan dari jenggot, tapi nanti dijawabnya. Oke, nanti dijawab ya Kak Vita ya. Jadi tadi balik setelah mulai dengan nyeker itu, Bang, Bang, pertanyaan paling mudah. Sebenarnya ada teknik nggak sih untuk lari nyeker, Bang? Tekniknya biasanya kalau lari itu, jadi larinya dari telapak tengah ke depan kalau nyeker, karena kalau kena tumit sakit. Kena tumit sakit? Iya. Jadi harus telapaknya tengah ke depan? Iya. Jangan, nggak boleh kena. Kenapa? Mungkin seperti itu singkatnya. Singkatnya seperti itu? Kalau pakai tumit pasti sakit. Bang Anca yang menemukan itu? Enggak, saya ini aja sih, coba-coba. Iya, coba-coba. Iya. Jadi lebih enak mendarat di pertengahan telapak kaki. Di pertengahan. Kalau di tumit itu sakit, seperti itu. Kalau tumit sakit ya. Oke. Kemudian terus dari 5 kilo tadi, kemudian berlanjut. Dan pertama kali race dengan telanjang kaki adalah pada saat
Lupa saya, Bang. Oh, Di Bali kayaknya. Di Bali, Di Bali, yang iya. tadi half marathon yang di Bali itu, sebelum Iya. yang tadi ke tahun depannya ke Sydney yang pakai baju Bugis itu. Iya. Ya, oke. Bang, dengan lari, pertanyaan paling gampang lah, saya rasa pertanyaan paling umum itu, nggak takut Bang dengan paku, dengan pecahan kaca atau apapun, atau sudah sering mengalami, Bang? Pasti takut, Bang. Oke. Tapi ya kalau nyeker ya diajarin konsentrasi, Bang. Jadi kita konsentrasi ke jalanan. Maksudnya gitu. Jadi- Sisi positifnya di situ sih. Kita konsentrasinya full. Full. Ya. Maksudnya ya mungkin nggak kalau kita pakai sepatu mungkin kita bisa ngelirik-ngelirik. Kalau ini kalau kita lagi barefoot ya jauh-jauh udah diliatin, Bang. Udah disenter jauh dari jauh-jauh udah dilihat jalannya. Jadi pandangan ke bawah terus nih, liatin terus. Ya nggak ke bawah juga, Bang. Maksudnya ke depan agak ke bawah. Depan agak ke bawah ya. Iya. Dan itu jangan-jangan itu teknik lari yang betul. Justru kalau ke bawah itu tidak baik. Ke depan tapi agak ke bawah, itu teknik lari yang bagus katanya. Nggak tahu. Gitu. Oke. Kemudian mulai akhirnya pada saat itu mulai setelahnya sudah nyeker terus. Iya. Setelah itu. Terus Nyeker terus. Udah. Sebenarnya sudah sudah apa ya? Udah keseringan, Bang. Udah keenakan. kebiasaan. Ya, iya. Bahkan sekarang kalau pakai sepatu lari pun jadi nggak enak. Kalau pakai sepatu untuk lari sudah nggak nyaman malah. Nggak pernah coba lagi, Bang. Nggak pernah coba lagi. Sudah Iya. sama sekali. Namanya lari sekarang identik dengan nyeker gitu, Pak. Iya. Kalau lari mau latihan mau pasti nyeker. Latihan pasti nyeker. Lomba juga pasti nyeker. Lari Iya. ultramaraton pun nyeker seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Yang saya nggak habis pikir juga Bang, nyeker itu kalau tadi Bang Anca mengatakan ikut ultramaraton yang Nusantaran maupun Run to Care seperti itu, dan itu pasti melewati panas minimal 1 hari seharian di jalanan dan terutama siang hari seperti itu. Nggak kebayang di Nusantaran ataupun di Run to Care itu kaki nggak masalah dengan panasnya aspal, Bang? Panas, Bang. Terus Namanya gimana? juga manusia. Oh, panas toh. Nah, terus gimana Bang kalau seperti Ya, itu Bang? Ya biasa dibuatin strategi aja, Bang. Kalau agak siang dipakai istirahat atau gitu. Kalau jadi malam di ini lebih lama larinya di malam. Oke. Jadi Jadi pas siang dipakai buat istirahat. Kalau ngelihat cuacanya panas sekali. Oke. Kalau lihat cuacanya panas sekali, jadi melipir ke pinggir istirahat dulu. Ya, kalau pohonnya banyak enak, Bang. Oh, kalau pohon banyak masih bisa lari terus lah. Iya, lihat sikon pokoknya. Lihat sikon. Selama itu bisa dilewatin, misalnya ada rumput-rumput atau ada di pinggir-pinggir aspal itu ada bahu jalan, ada rumput, ada tanah, ada batu, itu masih bisa. Masih Iya. berani. Masih berani. Sekalipun ada kerikil-kerikil yang bikin sakit tajam seperti itu, Bang. Lebih bagus kena kerikil daripada panasnya aspal. Iya. Masih lebih mending kena kerikil daripada kena panas. Kalau panasnya aspal sudah tidak ada lawan. Lebih bagus Nggak ada panasnya lawan. beton. Iya. Nggak kepikir bawa sendal atau apa Bang untuk kalau pas panas tuh jadi pakai sendal misalnya? Biasa bawa. Biasa bawa sendal. Bawa sendal? Ya. Dipakein sendal seperti itu? Buat jaga-jaga aja kalau memang waktunya nggak dapat. Maksudnya waktunya semakin sempit dan harus tetap lari di siang hari, ya terpaksa dipakai.
Oke, jadi tetap kadang-kadang dipakai tapi sendal bukan sepatu ya. Kalau Ya. sepatu sudah aneh, Sendal jepit. sendal jepit. Ya. Jadi kalau lihat pelari pakai sepatu, Bang Anca lihatnya aneh sekarang. Kenapa mesti pakai sepatu? Enggak, Bang. Pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Iya. Oke. Bang Anca, dari sekian banyak lari ya dengan kondisi. Satu lagi Bang, saya mungkin sebelum itu, Bang Anca tipikalnya atau ciri khasnya adalah satu barefoot, nyeker tanpa alas kaki, dan belakangan Bang Anca selalu membawa bendera merah putih. Sepanjang jalan, mulai dari start sampai finish, bendera merah putih, tiang dengan bendera merah putih itu selalu nempel. Boleh cerita Bang, kenapa Bang? Kenapa ya? Cuman mau nunjukin kalau Indonesia punya banyak orang hebat. Oke. Oke, mungkin kalau di charity itu mungkin kita asalnya dari macam-macam kan, dari macam-macam komunitas Bang, macam-macam daerah, pokoknya dari macam-macam latar belakang lah. Mungkin benderanya bisa nunjukin kalau kita satu gitu. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun dan lain-lain. Iya. Iya, di charity itu. Oke, Bang, di charity run dan rata-rata itu adalah yang ultra seperti itu, yang Bang Anca ikut kan tadi Nusantaran maupun Run to Care seperti itu. Bang Anca, pernah ada momen spesial nggak sih Bang? Ada momen spesial nggak sih pada saat lari sekian belas jam, sekian puluh jam, ngantuk, lapar, capek, dan lain-lain. Momen-momen spesial kan berarti kalau Bang Anca mulai lari dari 2016, rasanya sudah lebih dari 5 ultra marathon charity run. Ada cerita-cerita Bang, momen-momen spesial seperti itu? Ya, momen spesialnya kalau lagi sendiri Bang. Kalau lagi pas lari sendiri di malam-malam itu Bang. Okay. Pas lagi, maksudnya lagi tepi sama yang lain kan kita nggak mungkin juga selalu sama-sama sama yang lain ya. Kalau lagi sendiri begitu, yang pas lagi lewat-lewat hutan Bang. Kadang spesialnya mistis banget loh ini. Oke, terus Bang? Ya emang gitu Bang. Ya sering gitu ya, sering, maksudnya kita nggak tahu kondisinya maksudnya waktu lari malam, kalau kita bisa sama-sama sama yang lain. Jadi ya kalau sendiri gitu ya kembali ke niat aja lagi Bang. pernah ada yang gangguin Bang? Kalau suara-suara sih ada. Tapi kalau pas yang di Bali itu yang momen spesialnya yang ya hampir 150 km, saya rasanya enggak pernah berhenti mendengar gonggongan anjing. Kalau itu memang betul ada anjingnya Bang. Iya kan? Jadi sepanjang jalan itu anjing terus. Iya, 150 km kayaknya anjing terus dengernya. Oke. Ya, itu ya gonggongan anjing tuh spesial juga lah ya. Itu momen spesial juga seperti itu. Kalau yang lain Bang, selain itu, maksud saya di tengah malam tadi Bang Anca bicara sendiri, gelap dan lain-lain, kan terpisah dari yang lain-lain kan, kadang-kadang kan bisa sendirian seperti itu. Nyeker sendirian, ada cerita-cerita lain Bang? Kalau selain yang cerita, ya kalau yang spesialnya sih pasti di garis finish Bang. Oh, di garis finish. Kalau iya. Ya bisa membawa bisa membawa amanahnya, mungkin yang donatur yang melalui saya atau teman-teman yang lain, kita bisa bawa ke garis finish, itu spesial banget. Itu spesial ya. Iya. Masuk ke finish itu spesial. Disambut anak-anak seperti itu. Iya. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Biasa kalau kita bicara charity run juga cari donasi dan lain-lain. Selama ini
untuk pencarian donasi dan lain-lain, Bang Anca biasanya mengandalkannya ke mana? Bang Anca kerja saat ini di perusahaan swasta. Bukan. Oh, bukan. Di perusahaan swasta. Iya. Oke. Jadi biasanya kalau untuk charity itu, kalau teman-teman bicara charity itu kesulitannya dua. Satu, larinya yang ultra itu, yang berjam-jam seperti itu. Dan yang kedua itu adalah nyari donasinya, gitu. Menurut Bang Anca sendiri gimana? Larinya satu sisi lah, capeknya, tapi ya siapa suruh nyari ultra run, lari jauh gitu. Tapi capek yang kedua itu biasanya, tantangan kedua itu adalah waktu nyari donasi, gitu. Iya. Bang Anca gimana? Ada ya selain mungkin yang secara umum dilakukan mungkin menjapri teman-teman apa orang-orang dekat itu untuk ikut bersumbangsi. Mungkin kalau saya ya biasanya jualan barang-barang. Okay. Maksudnya Bang Anca jual apa, Bang? Biasanya kalau biasanya custom jersey gitu Bang, sesuai dengan tema apa. Terus dijual, keuntungannya itu buat donasi, dimasukin ke donasi. Biasa buat gelang ID itu kan. Buat emergency ID gitu. Dijual juga, terus keuntungannya buat donasi. Oke, jadi sifatnya lebih ke jual-jual barang ya, untuk cari donasinya, jersey, kaos, ataupun misalnya gelang dan lain-lain seperti itu. Iya. Oke. Sampingannya. Itu sampingan. Di luar yang ditodong-todong lah, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Kayak pengalaman banget, Bang. Saya bacanya begitu sih. Saya baca Bang Anca katanya gitu. Bang masih lari hari-hari ini? Selama pandemi agak jarang. Agak jarang. Ya. Nggak lima hari seminggu. Enggak, ya. Okay. Itu pun sekitar rumah aja. Sekitar rumah. Ya, menjaga diri, menjaga orang lain juga. Oke, jaga diri, jaga orang lain ya. Jadi nggak gabung-gabung, nggak rame-rame seperti itu. Sementara teman-teman yang komunitas lari yang biasa juga banyak kan lari masing-masing seperti itu. Iya. Ya. Mungkin sebaiknya begitu dulu. Sementara seperti itu ya. Kita pelari tepo rasa gitu ya. Kita tahu seperti itu. Bang tadi Mbak Vita nanya soal jenggot tuh Bang. Kekuatan larinya ada di jenggot ya katanya. Biasa juga nggak berjenggot Bang. Bukan dulu ya, juga nggak berjenggot, iya, bukan. Bukan, jadi kekuatan larinya ya di latihan lah ya, bukan soal jenggot atau nggak jenggot kan ya. Oke. Betul. Seperti itu ya. Oke, sebentar Bang. Ya, saya rasa mungkin itu katanya Mbak Vita itu kekuatan lari ultranya. Oke, Bang Anca, ini kita menjelang penutupan, ternyata 1 jam kan, hampir 1 jam, kita bisa bicara juga. Bang Anca dari awal-awal kemarin sudah wanti-wanti, ini benar 1 jam bisa selesai ngomongnya. Ternyata ya setelah kita bincang-bincang ternyata bisa juga, hampir 1 jam. Terima kasih banyak. Bang Anca ada yang mau disampaikan ini ke teman-teman, karena setelah ini juga direkam dan nanti biasanya saya akan pasang di YouTube juga. Jadi mungkin ada pesan-pesan baik untuk yang nyeker maupun yang tidak nyeker dan lain-lain. Silakan Bang. Kalau buat yang lari ya lari aja menurut diri sendiri. Mau nyeker mau pakai sepatu ya terserah dengan diri sendiri aja, dengan keyakinannya ya. Terus kedua mungkin terkait pandemi ini ya kita jaga inilah. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan keberkahan umur. Ya, itu aja mungkin Bang. Semoga sehat-sehat semua. Terus. Ya, gitu ya. Tadi Bang Anca juga menyampaikan bagus sekali bahwa ya selama pandemi kita pelari juga harus tahu diri gitu ya Bang ya.
ya sementara untuk kesehatan orang lain juga dan kesehatan diri sendiri ya kita ya larinya paling di lingkungan sendiri dan lain-lain. Apalagi kalau Jakarta baru saja diumumin kemarin PSBB-nya diketatkan lagi dan lain-lain seperti itu. Iya Bang. Yang penting tetap olahraga. Iya. Ya, tetap berolahraga. Tetap olahraga, tetap berkeringat. Ya. Tetap berolahraga, tetap berkeringat. Yang mau belajar untuk mulai nyeker, boleh nanti nge-DM Bang Anca untuk nanya-nanya teknik-teknik untuk landing kakinya yang betul benar katanya memang kalau yang landing dengan heel itu yang tidak baik katanya. Untuk yang barefoot seperti itu. Jadi memang benar Bang Anca itu lebih baik tengah ke depan, landingnya harus seperti itu. Dan kedua, belajar dari Bang Anca supaya full konsentrasi pada saat lari supaya tidak injek paku ataupun pecahan kaca. Pernah injek nggak sih Bang? Pernah berdarah nggak sih kakinya keinjek? Pernah nginjak, pernah apa ya, kejedot juga. Jadi yang berdarah jempolnya di depan. Oh, kejedot apa? Kejedot aspal. Batu. Oh, kejedot aspal. Iya, aspalnya. Kalau kurang konsentrasi gitu. Oke. Jadi kayak di ultra itu. Nyeker. Iya, kayak di ultra itu biasa gitu juga. Oke. Iya. Jadi udah jauh-jauh ini berdarah lagi. Makanya biasa bawa P3K sendiri. Oke. Iya. Tapi bagusnya akhirnya lebih fokus, lebih konsentrasi waktu lari. Positifnya di situ, ya. Positifnya ya, oke. Ya. Oke, Bang Anca, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Ternyata kita bisa juga menyelesaikan api unggun ini malam hari ini. Sharingnya terutama untuk soal nyeker tadi, untuk beberapa ceritanya. Tidak banyak pelari nyeker yang ada di Indonesia, tapi saya percaya dan kita semua percaya Bang Anca lari nyeker bukan untuk cari sensasi. Tapi memang ternyata banyak cerita di balik itu yang kita bisa dapatkan dari malam hari ini. Gitu Bang Anca. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat. Sampai ketemu nanti di event berikutnya. Saya belum tahu kapan kita kita ketemu lagi di event berikutnya. Oke Bang. Salam semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya putus Bang Anca. Oke, teman-teman terima kasih semua untuk Bang Anca sudah berbagi ke kita. Saya selalu tertarik sama Bang Anca dengan barefootnya, dengan nyekernya. Dan saya senang hari ini kita dapat banyak cerita dari Bang Anca mengenai nyekernya seperti itu. Sampai ketemu di acara berikutnya. Sekali lagi tidak selalu mengenai investasi, juga tidak selalu mengenai saham. Mungkin satu saat nanti kita bicara mengenai memasak ataupun tari-tarian balet seperti apa. Mungkin, siapa tahu. Saran dan masukan dan kritik boleh di DM ke saya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu.